Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Raihan, saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dimensi aliran pemikiran Islam. Munculnya aliran pemikiran Islam. Sejarah singkat munculnya aliran pemikiran dalam Islam. Berbicara masalah aliran pemikiran dalam Islam berarti berbicara tentang ilmu kalam. Kalam secara harfiah berarti kata-kata. Kaum teologi Islam berdebat dengan kata-kata dalam mempertahankan pendapat dan pemikirannya, sehingga teolog disebut sebagai mutakalim, yaitu ahli debat yang pintar mengolah kata. Ilmu kalam juga diartikan sebagai teologi Islam atau usuluddin, ilmu yang membahas ajaran-ajaran dasar dari agama. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan yang mendasar dan tidak mudah digoyahkan. Materi pemikiran Islam sempat menjadi perdebatan. Secara garis besar, kita dapat membedakan 3 bidang pemikiran Islam, yaitu aliran kalam atau teologi, aliran fikih, dan aliran tasawuf. Aliran teologi kalam. Sebagai umat Islam khawatir terhadap gagasan Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari. Oleh karena itu, sebagian ulama mau mencoba bersikap netral secara politik dan tidak mau mengkafirkan para sahabat 4 yang terlibat dan menyetujui tahkim. Umat Islam yang tergabung dalam kelompok ini kemudian dikenal sebagai Murji'ah. Kelompok ini antara lain dipelopori oleh Gilan al-Dimashqi. Imam al-Syahrastani menjelaskan bahwa Murji'ah terbagi menjadi 6 subsekte, yaitu al-Yunusiyah, al-Ubaidiyah, al-Ghazaniyah, al-Saubaniyah, al-Tunaniyah, dan al-Salihiyah. Selain 2 aliran di atas, terdapat ajaran yang mencoba menjelaskan kedudukan manusia dan Tuhan dengan penjelasan yang sangat berbeda. Menurut aliran pertama, manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham ini, manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham ini, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, aliran ini kemudian dikenal dengan nama Qadariyah karena memandang bahwa manusia memiliki kekuatan qadrah untuk menentukan perjalanan hidupnya dan untuk mewujudkan perbuatannya. Aliran kedua berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hubungan dengan manusia, Tuhan itu maha kuasa. Karena itu, Tuhanlah yang menentukan perjalanan hidup manusia dan yang mewujudkan perbuatannya. Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan perjalanan hidup dan mewujudkan perbuatannya. Mereka hidup dalam keterpaksaan. Oleh karena itu, aliran ini kemudian dikenal dengan nama Jabariyah. Dengan demikian, kita sudah mengenal 4 aliran kalam, yaitu Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, dan Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah pada dasarnya lebih mendekati gagasan, bukan aliran, sebab kedua ajaran yang ekstrim itu karena yang pertama bersifat antroposentris dan yang kedua bersifat teosentris, diajarkan dan disebarkan oleh para penganut Khawarij. Setelah 4 aliran itu muncul dan berkembang, kemudian berkembang suatu ajaran teologi yang didasarkan analisis filosofis. Dalam menjelaskan teologi, kelompok ini banyak menggunakan kekuatan akal sehingga mereka digelari kaum rasionalis. Mereka dikenal dengan nama Mu'tazilah. Aliran ini didirikan dan disebarluaskan pertama kali oleh Wasil bin Atha. Ajaran pokok aliran Mu'tazilah adalah panca ajaran atau Pancasila Mu'tazilah. 5 ajaran tersebut adalah sebagai berikut. Ke-1, keesaan tauhid atau at-tauhid. 2, keadilan Tuhan atau al-adl. 3, janji dan ancaman atau al-wa'd wa al-wa'id. 4, posisi di antara 2 tempat atau manzilah bain al-manzilatain. 5, amar ma'ruf nahi munkar atau al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahyi an al-munkar. Mungkin hanya segitu pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.